Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dedi Awali. Dan saya Muhammad Yazid Kurniawan. Kami dari Universitas Pamulang ingin menjelaskan tentang bagaimana sih manajemen strategi militer dalam bisnis ini. Saudara Muhammad Yazid, strategi militer itu apa sih menurut Anda? Menurut saya strategi militer itu strategi yang diterapkan oleh organisasi militer untuk menerapkan strategi agar strategi militer itu mencapai tujuan. Menurut saudara Dedi, gimana tanggapannya mengenai strategi militer? Menurut pendapat saya, strategi militer itu sebuah organisasi militer yang dilaksanakan untuk mengejar sasaran agar mencapai tujuan. Dan strategi militer itu berupa dalam rangka pembinaan, kestabilan untuk menjaga kedaulatan nasional. Muhammad Yazid, saya ingin bertanya kepada Anda, pendapat Anda ini strategi bisnis itu apa sih? Jadi strategi bisnis itu menurut saya kayak pengambilan keputusan organisasi yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi agar supaya bisa mencapai tujuannya. Nah, kan tadi Anda menyebutkan tujuan bisnis. Nah, tujuan bisnis itu dalam konteksnya apa? Tujuannya itu seperti perusahaan bisa mencapai sasaran atau bisa mencapai target dalam keuntungan atau pendapatan. Saudara Muhammad Yazid, persamaan strategi bisnis dan militer itu menurut pendapat Anda? Menurut pendapat saya, persamaan strategi bisnis dan strategi militer itu sama-sama punya sasaran, sama-sama punya tujuan, sama-sama punya visi dan misi untuk meraih kemenangan. Kalau misalkan di peperangan itu kita untuk menaklukkan musuh ya. Kalau di organisasi atau perusahaan itu kita menaklukkan pesaing-pesaing agar kita dapat bertahan dalam bisnis kita untuk mencapai tujuan. Udah apa lagi? Oke. Yazid, kan Anda tadi menyebutkan visi dan misi. Coba dong berikan contoh visi dan misi itu tersendiri. Apa? Contohnya dalam bisnis ayam geprek ya? Iya, boleh. Ayam geprek mempunyai visi agar perusahaan bisnis ayam geprek itu menjadi go internasional dan memiliki misi mempunyai produk yang disukai oleh pelanggan dan memiliki tempat yang Strategis gitu. yang strategis dan yang mempunyai menu favorit yang disukai oleh pelanggan. Boleh. Ya, kayak dilakukan promosi-promosi gitu ya. Dilakukan promosi agar terus meningkat. Ya, terus meningkat omset. Kayak boleh secara offline atau online. Dalam dunia digital. Dalam dunia digital bisa menggunakan sosial media seperti Instagram. Boleh. Kita buat Instagram ayam geprek contohnya. Ya. Terus di situ kita masukin semua menu, kita buat iklan-iklan Suatu perusahaan Anda agar berjalan dengan baik. Nah, di sini saya ingin bertanya, strategi apa yang tepat agar perusahaan Anda itu bisa bersaing dengan pesaing Anda? Untuk bisa melakukan saing. Iya, saya bisa menggunakan strategi menyerang. Ya, menyerang itu apa? Kita dalam strategi menyerang itu kita harus tahu kelemahan musuh dulu. Kalau kita udah tahu kelemahan musuh baru kita serang.
Itu serang dalam apa? Maksudnya secara frontal. Bisa secara frontal, bisa secara diem-diem. Iya. Tapi lebih baik secara diem-diem aja sih daripada frontal kan. Iya. Ini maksudnya diem-diem ini lebih dijelasin dong. Diem-diem itu kayak kita diem-diem melihat apa? Melihat apa? Melihat kelemahan lawan maksudnya. Lawan kayak dia ini kekurangannya di mana gitu. Nah, iya. Setelah kita tahu dia ada kekurangan di sini nih, kita buat apa kekurangan dia ini kita manfaatin gitu. Misalkan dia kekurangan kayak belum ada fasilitas gitu yang belum ada di dia. Jadi kita adain fasilitas yang belum ada di dia, kita adain di bisnis kita gitu. Nah, kalau menyerang itu gimana? Cara menyerang. Betul. Nah, ya, menyerang secara langsung itu dalam arti kayak gimana? Coba Kalau menyerang secara langsung, misalkan contohnya dalam handphone ya. Ya. Handphone kita saingan nih, sampingan nih. Iya. Terus handphone yang di saingan kita ini menawarkan harga yang lebih tinggi. Terus kita buat harga bisnis kita ini lebih rendah dikit lah untuk menarik pasar Konsumen. secara langsung. Terus kita tawarkan produk-produk yang strategi menyerang dan bertahan dalam bisnis. Selanjutnya saya ingin bertanya balik kepada saudara Dedi, mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi untuk bisnisnya? Ya, beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi manajemen bagi perusahaan atau organisasi itu, yaitu memberi arah jangka panjang yang akan dituju, terus membantu perusahaan atau organisasi yang beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi dan membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Jadi gitu ya. Udah tanya jawab tentang materi strategi militer dalam bisnis. Ya. Nah, di sini kita ingin menceritakan apa sih itu strategi militer dan strategi bisnis. Reformasi strategi militer itu bagaimana? Ya. Reformasi strategi militer itu misalkan indikatornya itu medan perang ya. Kalau di strategi militer itu medan perang, kalau di strategi bisnis itu pasarnya. Dan kalau di strategi militer itu prajurit kayak tentaranya, kalau di strategi bisnisnya itu karyawan, kayak pegawai-pegawainya. Dan strategi bertahan dalam pertahanan pencuitan ini mempertahankan yang menguntungkan saja. Misalkan kita punya berbagai cabang nih, misalkan ya di sini Pamulang, di sini Bintaro. Nah, kita fokus ke Pamulang ya, yang lebih menguntungkan saja. Terus ada yang selanjutnya itu ada pertahanan sisi ya. Pertahanan sisi ini penentuan lokasi penjualan dan pangsa pasar. Contohnya kayak misalkan di kampus, kita tentuin tempat-tempat yang strategis seperti di kampus ya. Di kampus kita bikin kedai-kedai kopi atau bikin fotokopi, tempat alat tulis itu ya. Kalau aktornya ini di strategi militer itu jenderal. Kalau di strategi kayak panglima ya. Kayak panglima. Kalau di strategi bisnisnya itu CEO-nya, manajer itu yang perang sama masih strategi militer dan strategi bisnis ya. Dan ini ada selanjutnya prinsip-prinsip strategi bertahan ya. Strategi bertahan. Jadi kita pertahanan posisi yang pertama. Jadi pertahanan posisi ini menentukan brand.
menentukan brand kayak gimana? Jadi kita misalkan ya contoh kita punya usaha baju, Iya. nah kita buat nih brand atau merek, nah misalkan Dedi Clothing, Misalkan kita punya brand sendiri lah ya. gitu. Nah yang kedua ini ada pertahanan pertahanan serangan balik. Serangan balik. Ya, pertahanan serangan balik ini itu membuat penawaran yang lebih menarik. Jadi contoh misalkan brand Apple mempunyai spek yang lebih tinggi, misalkan kamera dia lebih jernih gitu ya, lebih jernih dan lebih detail gitu. Ya. Kita lebih ini lagi apa ya namanya? Lebih jernih lagi dari Apple itu Iya, kita. itu maksudnya. Terus ada yang ketiga ini ada pertahanan gerak. Pertahanan gerak ini memperluas pangsa pasar baru. Maksudnya pertahanan pangsa luas baru ini kita bikin cabang gitu ya? Iya, itu. Jadi kita nggak di satu tempat itu aja. Iya, nggak di satu tempat, tapi di kita tempat lain. Tempat lain di kota-kota lain lah gitu. Terus yang keempat itu ada pertahanan penciutan. Pertahanan penciutan itu seperti mempertahankan yang menguntungkan saya. Yang menguntungkan saya berarti dalam arti apa ya? Yang menguntungkan saya itu berarti menguntungkan diri sendiri maksudnya. Keuntungan buat kita gitu ya? Iya. Kita punya keuntungan lah gitu. Iya, seperti itu. Itu tadi strategi bertahan. Nah, di sini kita menjelaskan strategi menyerang ya. Ada strategi menyerang. Ada beberapa strategi menyerang. Yang pertama itu strategi frontal. Seperti apa strategi frontal? Frontal itu kita samai produk kita sama contohnya gini ya. Di suatu tempat itu ada toko handphone. Ya. Terus kita buat toko handphone lagi di depan dia gitu atau enggak di samping dia gitu. Produknya kita samain gitu. Yang ada lagi kedua. Yang kedua itu strategi sisi atau melambung. Ya. Strategi sisi atau melambung itu menyerang kelemahan lawan. Contohnya? Kelemahan lawan tuh contohnya misalkan di produk lawan di situ mempunyai kelemahan. Contohnya gini. Di pesaing itu fasilitasnya kurang gitu ya. Di tempat kita fasilitasnya harus lebih dari pesaing itu lebih terjamin lah, lebih nyaman, lebih enak gitu. Terus produk yang nggak ada di situ kita adain produk di bisnis kita gitu. Nah, selanjutnya ini ada strategi mengepung. Strategi mengepung itu menyerang pasar lawan secara besar-besaran. Ya. Gimana itu? Menyerang pasar lawan secara besar-besaran tuh kayak kita adain diskon. Ya, misalkan buy one get one gitu. Ya, gitu. Diskon. Bisa. Kita adain diskon sama adain bonus-bonus lah gitu lah. Dan yang keempat ada serangan lintas. Nah, lintas itu menjauhkan diri dari pesaing. Menjauhkan diri dari pesaing itu contohnya misalkan di tempat itu udah ada bisnis handphone ya. Jadi kita buka bisnis handphone yang lebih jauh lagi yang dari tempat itu tadi. Selanjutnya ada serangan gerilya. Serangan gerilya itu serangan kecil ya. Serangan kecil. Jadi menyerang pasar-pasar yang kecil. Contohnya misalkan ada kedai kopi tapi tempatnya kecil dan sumber dayanya kurang memadai. Jadi kita buka juga di situ dengan kedai yang lebih besar dan sumber daya yang lebih memadai. Dalam strategi bisnis
di militer ini ada yang namanya strategi Sunju. Ya. Ya, strategi Sunju itu terdiri dari 3 komponen ya. Nah, yang pertama itu ada komitmen. Nah, itu kayak gimana sih komitmen? Komitmen itu dia perusahaan yang konsisten dengan tujuannya. Maksudnya ya konsisten aja, nggak Fokus ya. dia tetap fokus. Ke depan gitu nggak Nah, belok-belok gitu. Terus Nah, yang kedua itu strategi apa? ada observasi. Ya, observasi itu Observasi itu kayak kita harus melihat mengamati pergerakan musuh, ya, kayak pesaingnya. pesaing. Kita harus tetap mengawasi pergerakan pesaing walaupun bisnis kita tidak terancam, itu kita harus tetap mengawasi terus. Mengawasi terus. Nah, Yang ketiga itu strategi apa? Prevention ya. Prevention, Ya, apa itu? Prevention itu kita harus sudah siap buat kedepannya, itu kita harus sudah siap. Yang akan masa datang lah ya. Jadi masa yang akan datang kita udah harus siap action, harus sudah siap melaksanakan strategi kita selanjutnya gitu. Nah, tadi kan kita namanya membahas tentang strategi bisnis Sunju ya, dengan komponen-komponennya. Nah, di sini kita selanjutnya ingin menceritakan ada studi kasus ya tentang strategi bisnis McD dengan strategi militer Sunju. Nah, tolong jelaskan. Jadi strategi bisnis McD dengan strategi bisnis militer Sunju itu hampir memiliki persamaan ya. Ya, Persamaannya itu jadi untuk mengetahui kelemahan lawan itu kita butuh pemahaman yang luas lah. Dan kita ini harus punya strategi, punya kapabilitas, dan para pemimpinnya juga harus tahu kelemahan kita sendiri gitu. Ya. Jadi McD itu untuk mengetahui kelebihan para pesaingnya seperti restoran-restoran lain itu, dia memiliki inovasi dengan produk-produknya yang berbeda gitu ya. Dengan membuka menu makanan baru lagi ya, berinovasi lagi ya. Menu makanan lokal yang disukai dia. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti kalau McD itu lebih ke burger. Iya, burger. Terus ayam. Minum-minuman lah ya. Kayak di Indonesia ini kan banyak nih McD. Iya. Itu sesuai sama yang dimakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu sangat suka gitu. Jadi cocok untuk diterapkan di Indonesia ini. Dia juga merahasiakan resepnya itu sendiri. Jadi resepnya itu berbeda sekali sama resep-resep yang lain. Dia jadi bisa bertahan di situ dengan resepnya yang berbeda. Jadi Nah, tadi penjelasan tentang studi kasus strategi bisnis dengan McD dengan strategi militer bisnis menurut Sunju. Nah, di sini kita selanjutnya ingin menjelaskan strategi bisnis menurut Michael Porter. Nah, Michael Porter ini strategi bisnisnya ada 3, yaitu competitive analysis, generic strategis, dan value chain. Nah, menurut Mr. Porter itu yang competitive analysis itu apa ya? Analisis itu jadi kita mengamati pemain-pemain baru ya, seperti pemasok baru atau pesaing-pesaing baru di sekitar kita. Kita harus kompetitif analis untuk mengamati pesaing baru di daerah kita itu. Kita harus analisis pergerakannya gimana dia agar supaya perusahaan kita ini dapat bertahan. Nah, yang kedua ini ada generic strategis. Generic strategis itu kayak pemimpinnya harus lebih fokus lagi gitu ya. Pemimpin perusahaannya harus lebih fokus untuk mengamati pergerakan musuh yang tadi itu. Yang ketiga itu ada value chain. Value chain. Value chain itu lebih sama kayak
kompetitif analis ya. Iya, bisa jadi. Quality itu mengamati pergerakan musuh. Jadi dia berkembang apa enggak gitu. Kalau dia berkembang ya kita harus lebih berkembang lagi dari dia. Gitu. Itu cara memajukan, maksudnya cara mengembangkannya itu gimana? Misalkan kalau MCD sama KFC ya. Iya. Misalkan MCD sama KFC kita harus fasilitas MCD itu harus lebih bagus lagi dari KFC. Misal kita udah bangun MCD duluan nih, terus ada pesaing baru masuk seperti KFC, dan KFC ini ingin berkembang juga, jadi kita amati terus KFC itu apa yang dilakuin oleh KFC itu kita amati. Jadi McD nggak boleh kalah saing dari KFC itu. Apa yang nggak ada di KFC ya kita adain di kita, seperti fasilitasnya nih kita harus lebih mewah lagi lah dari ya, KFC ya. Lebih kayak menarik konsumen. Menarik konsumen untuk ke McD itu. Itu kan fasilitas. Nah, kalau dari segi menu juga sama. menu sama. Apa yang nggak ada di KFC mungkin di McD itu lebih diadain lagi yang menu-menu baru atau Varian-varian baru lah ya. varian baru atau berbeda lagi yang disukai konsumen. Bisa juga misalkan di KFC nggak ada tempat bermain anak-anak nih. Jadi di McD itu kita adain tempat bermain anak-anak supaya konsumen yang punya anak dapat ke kita gitu. Menarik. Iya, menarik ke kita. Apalagi? Jadi itu penjelasan dari strategi bisnis menurut Sunju dan studi kasus antara McD dengan strategi militer dan strategi bisnis Sunju ya. Dan ada tadi Ada penjelasan tentang strategi bisnis menurut Michelle Porter. ya, Jadi kita ingin menarik kesimpulan di sini dari dari penjelasan yang kita bahas. Jadi kesimpulannya itu strategi bisnis sangat Efektif ya. digunakan dalam Strategi bisnis. strategi militer itu Militer, sangat efektif digunakan dalam strategi bisnis. Kalau dalam strategi militer kita mengalahkan musuh. Nah, dalam strategi bisnis ini kita mengalahkan pesaingnya. Ya. Bisa juga di strategi militer ini kita merebut kekuasaan ya. Kalau di strategi bisnis Merebut pasarnya ya. menarik konsumen biar ke kita. Terus di dalam strategi militer itu kita emang harus menyusun dulu strategi gimana agar kita bisa menang. Menyusun dengan matang-matang. Menyusun dengan matang. Di strategi bisnis juga sama. Kita harus susun matang-matang dulu sebelum kita action ya, sebelum kita menyerang. Ya, sebelum mengambil tindakan. Kita bisa menyerang dan bertahan juga di dalam strategi bisnis dan Ataupun strategi militer. itu sama. Nah, itulah kesimpulan dari kelompok kita. Jadi ya kita sudahi ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata ataupun kurang menarik. Ya, yang kurang menarik. Itu saja pembahasan kita hari ini. Saya Dedi Awali. Saya Muhammad Yazid Kurniawan. Kami tutup ya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.